Mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai. Allahu Akbar. Dalam surah Yasin itu ada ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lagi ngamalin ayat itu. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan juga kajian hancak kita dalam surah Yasin yang pada pagi hari ini sampai pada ayat yang ke-57. Dan seperti biasa, mari bersama-sama sebelum menyelami kedalaman-kedalaman maknanya dari ayat yang ke-57 surah Yasin ini, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lahum, bagi mereka, yakni ashabul jannah, para penghuni surga. Fiha, di dalam surga. Berarti fiha itu menunjukkan mereka sudah masuk ke dalam surga itu. Dan ketika sudah masuk, maka abadi di dalamnya, tidak keluar lagi.
sebagaimana para penghuni neraka ketika sudah masuk, orang-orang kafir itu juga tidak bisa keluar lagi dari neraka. Fakihatun, ada buah-buahan, aneka macam buah-buahan. Buah mangga ada, karena biasanya dalam Al-Quran itu ketika memperinci buah-buahan biasanya ada buah-buah khusus yang disebutkan. Pertama, buah anggur. Misalkan dalam surah An-Naba, hadaiqa wa a'naba, hadaiqa wa a'naba, surah An-Naba ayat 32. Hadaiqa, surga-surga, kebun-kebun, wa a'naba, dan buah-buah anggur. Demikian pula misalnya di dalam surah Abasa, di situ diperinci buah-buahan. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia melihat makanannya. Pernah nggak kita melihat makanan, kemudian dari makanan itu kita menemukan dalil bahwa hari pembalasan itu pasti datang? Ketika melihat segenggam nasi, kita melihat itu dalil bahwa sebutir nasi itu akan ada pertanggungjawabannya. Dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kenapa? Karena sebutir nasi itu apabila dia haram, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Siti Aisyah bersedekah dengan sebiji anggur. Ada orang minta-minta sedekah, kemudian oleh Siti Aisyah dikasih sebiji anggur. Orang tersebut berkata, sebiji anggur pahalanya apa? Kata Bunda Aisyah, coba hitung ada berapa atom dalam sebutir anggur. Jutaan atom. Dalam sebutir nasi ada berapa juta atom? Sementara yang ditimbang itu seberat atomnya saja. Kalau dalam sebutir nasi itu ada sejuta atom, nah satu atom dari sejuta atom itu yang akan terlihat pahalanya. Anna sababanal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba. Habba itu biji-biji yang bisa menjadi kekuatan. Berarti kalau di kita itu padi, beras. Fa'ambasna fiha habba wa 'inaban wa qadba, buah anggur, wa qadba, sayur-sayuran, wa zaitunan, buah zaitun, wa nakhla, kurma, wa hadaiqa gulba, kebun-kebun yang lebat, wa fakihatan wa abba. Tuh di situ
ada buah-buahan. Emang anggur bukan buah-buahan? Gitu pertanyaannya. Emang buah kurma itu bukan buah-buahan? Kenapa setelah disebutkan buah anggur, buah zaitun, buah kurma disebut lagi fakihatan? Buah-buahan seakan-akan, anggur seakan-akan, kurma seakan-akan, zaitun itu bukan buah. Maka itu yang disebut dengan menyebutkan yang khusus kemudian diikuti dengan yang umum. Kalau bahasa kita, buah anggur, buah nanas dan lain-lain. Dan lain-lain itu sebutkan saja tuh di pikiran kita. Jadi wafakihatan berarti dan buah-buah yang ada di dunia ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wafakihatan berarti di sini lahum fiha fakihatun. Nah, buah-buahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak jenisnya, banyak macamnya, itu ada di surga. Fakihatun. Maka tadi disebutkan buah mangga, buah anggur, buah rambutan. Jadi kalau ahli tafsir ini orang Nusantara itu masuk buah rambutan tuh. Buah rambutan masuk, nondei, buah durian masuk, buah manggis. Ini karena mayoritas ahli tafsir itu di Timur Tengah, jarang di situ. Buah mangga muncul. Bahkan di Mesir itu baru ada mangga pada zaman pertama kali Presiden Soekarno datang ke Mesir, sehingga buah mangga itu disebut buah Soekarno di Mesir itu. Walahum, dan bagi mereka, yakni ashabul jannah, bagi para penghuni surga, di dalam surganya ma, terdapat segala sesuatu, yadda'una, yang mereka inginkan. Fakihah saja menunjukkan banyak sekali buah-buahan. Ditambah lagi ma yadda'un, yang diinginkan. Allahu Akbar ya. Semua yang diinginkan langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu banyak yang polos. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah di dalam surga ada kuda? Karena saya suka kuda. Kata Nabi, ada. Nah gitu ya. Jadi apapun yang diinginkan ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Rupanya ashabul jannah di sini di surah Yasin ini punya amalan cuman innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, beriman kepada Allah dan keimanannya dinyatakan dalam perbuatan, dinyatakan di dalam ucapan. Qalu itu menyatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Iman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, dan keimanan itu dinyatakan, direalisasikan dalam perbuatan, direalisasikan dalam ucapannya. Kemudian tsumastaqamu, iman yang terrealisasi dalam perbuatan, iman yang terrealisasi di dalam ucapan, itu bertahan lama, terpegat-pegat, enggak putus-putus. Tsumastaqamu, maka balasannya tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ingat Lailatul Qadar gak? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
katanya tanazzalu itu beda dengan tanzilu. Tanazzalu dan tanzilu. Kalau tanzilu itu turun, kalau tatanazzalu itu tak berhenti turun, terus menerus bergelombang A+. Jadi pada malam itu Lailatul Qadar, malaikat yang ada di seluruh semesta, itu turun ke bumi, dan bumi ini begitu sempit sehingga tidak bisa langsung seluruh malaikat ada di bumi. A+ gantian, nginjakan kaki ke bumi, naik lagi, terus gantian. Tatanazzalu, ya, tatanazzalu itu sampai kapan? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Tanazzalu itu malaikatnya tidak kelihatan, tanazzalu itu. Maka tidak ada ruang di bumi ini kecuali pada malam itu semuanya padat dan penuh, sesak dengan malaikat. Hanya untuk menyampaikan salam, salamun hiya. Kata Imam Ar-Razi, katanya, apa sih untungnya diberikan salam oleh malaikat? Hati-hati katanya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, malaikat berkata, ya narukuni bardaw wassalaman. Salamnya malaikat bisa menyebabkan api dingin saking damainya. Jadi malam itu bukan sembarangan. Kenapa? Ada salam dari malaikat. Dan malaikatnya bukan satu, semua malaikat yang turun itu salam. Dan ternyata malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar itu nanti dialah yang akan menjemput orang yang istiqomah itu. Tatanazzalu. Dalam surah Al-Waqiah disebut, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Itu salam dari ashabul yamin, karena memang di dalam surga itu ada salam dari malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salam kata malaikat. Tetapi kalau di surah Yasin ini bukan salam malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah yang ngasih salam. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamnya malaikat saja sudah sedemikian rupa. Makanya alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Kalau dilihat dari kata tatanazzalu, apa bedanya tanazzalu dengan tatanazzalu? Kalau tanazzalu itu secara ilmu nahwu dan sorof dalam bab idgham, wa ma bita aini tudi qad yuqtasar fihi ala ma katabayyanul ibar fi'il mudhari. Nah, ini dengerin aja dulu ya. Kaidahnya biar apa? Biar ngaji tafsir itu enggak cocokologi, tetapi ada landasan dan kaidahnya. Fi'il mudhari apabila diawali dengan ta tetapi kemudian menyebabkan bertemu dengan ta lagi, misalkan ta'allama, ia ta'allamu dibaca tata'allamu, maka ta yang satu lagi dibuang. Tanazzala tatanazzalu, ta-nya itu dibuang satu jadi tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu atau tatanazzalu, maka dibaca tanazzalu saja, taknya dibuang satu. Itu menunjukkan kalau tanazzalu itu
menunjukkan bahwa malaikat itu turun tapi tak terlihat. Kalau tatanazzalu terlihat, seperti taknya itu. Isyaratnya begitu. Jadi gak sederhana tuh datangnya malaikat. Rukun iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Karena bagaimana bisa orang akan beriman kepada kitab Allah, bagaimana bisa kita akan beriman kepada para nabi kalau tidak beriman kepada malaikat? Karena wahyu Allah itu sampai kepada para nabi, demikian pula kitab suci sampai kepada para nabi itu melalui malaikat. Dan di sini banyak sekali malaikat. Banyak sekali malaikat. Malaikat pagi, malaikat malam bergantian. Disebutnya dalam surah An-Nazi'at itu was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Malaikat itu kecepatan merealisasikan tugas Allah itu lebih cepat daripada cahaya. Kalau hari ini para ilmuwan ditanya, adakah materi yang bergerak lebih cepat dari cahaya? Nggak ada. Padahal mah ada. Malaikat itu materi. Makhluk malaikat itu. Punya akal juga. Makhluk malaikat itu. Punya akal juga. Dan hidup. Dan akan mati juga. Karena yang namanya hidup pasti akan mati. Termasuk malaikat pencabut nyawa juga akan mati. Dicabut nyawanya sendiri oleh dirinya sendiri. Bahkan malaikat Jibril pun pimpinannya para malaikat yang disebut ar-ruh itu juga akan mati. Semua akan mati. Nah, malaikat itu lebih cepat dari cahaya. Kalau cahaya katanya soalnya nggak ngukur sendiri, dalam 1 detik kecepatannya itu 299.792 km per detik, hampir 300.000 km per detik kecepatan cahaya itu tingkat errornya perhitungan itu. Karena yang namanya ilmu pengetahuan tuh nggak ada yang final ya, selalu ada celah tidak sempurna di situ. Makanya ayat Al-Quran tidak bisa kebenarannya diukur secara mutlak oleh pengetahuan. Kalau ternyata pengetahuannya berubah, masa Quran jadi berubah? Tidak bisa. Di dalam Al-Quran, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Perjalanan malaikat itu, al-amr di situ, dalam sehari setara 1000 tahun. Mimma ta'uddun, dari apa yang kamu hitung. Yang dimaksud kamu hitung itu adalah orang Arab menghitung perjalanan itu pakai tahun dan pakai waktu. Misalkan begini, perjalanan dari Mekah ke Syam itu adalah perjalanan 1 bulan gitu. Kalau kita kan mengukur jalan itu bukan pakai waktu tapi pakai kilometer. Berapa lama sih jarak antara Sadeng dengan Sentul gitu ya? Maka jaraknya itu bukan pakai kilometer tapi pakai jam. Jarak 1 jam. Nah gitu ya. Orang Arab itu begitu. Dan orang Arab menggunakan perhitungan
setiap perjalanan itu menggunakan perhitungan bulan, kalendernya pun juga kalender bulan. Ini ternyata ketika dihitung perjalanan bulan selama 1000 tahun itu sama dengan perjalanan cahaya selama sehari. Makanya kata Allah, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi perjalanan bulan selama 1000 tahun sama dengan perjalanan matahari, perjalanan cahaya dalam satu hari. Dan kita kalau mengukur ketepatan Al-Quran, jangan kemudian terlalu menyamakan persis angkanya, nggak boleh. Kan ada tuh ilmuwan di Timur Tengah, miasnya Kahil ya, Abdul Daim Kahil. Wah, itu dicocok-cocokin sama dia ilmu pengetahuan itu. Akhirnya ilmu pengetahuannya ganti, nggak cocok lagi Quran. Dikoh kata dia, ketelitian sampai ke angka-angkanya, sampai 1 digit angka pun juga nggak keliru itu. Akhirnya ilmu pengetahuannya keliru. Gitu. Jadi justru kalau ada misalkan cahaya 299.792 km per detik, itu kan masih kemungkinan ada yang salah. Makanya dalam Al-Quran pun juga, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi. Kaf itu menunjukkan seperti, tidak mesti persis angkanya gitu. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, tidak persis. Kenapa? Kalau yang tahu realita dan hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya malaikat itu dia mengerjakan pekerjaan tugasnya dari Allah dalam sehari itu, apabila dilakukan oleh manusia perlu 1000 tahun. Pekerjaan malaikat dalam sehari itu kalau dikerjakan oleh manusia maka perlu waktu 1000 tahun. Nah, sekarang malaikat yang hebat itu yang disebut was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra, kan yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Itu turun kepada orang-orang ahlul jannah, orang-orang ahlul jannah yang imannya ketika di dunia terrealisasi dalam tindakan, dalam ucapan dan istiqomah sampai akhir hayat. Surah An-Nazi'at itu diawali dengan wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta. Dua malaikat yang mengakhiri kehidupan. Wan nazi'ati ghurqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu katanya tafsirnya mencabut nyawa orang-orang kafir yang ahli maksiat. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Ya. Nah, setelah wan nasyitati nashta ada was-sabihati sabha. Ini was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa dan fal mudabbirati amra, itu ngapain disebutin oleh Allah setelah malaikat pencabut nyawa? Karena ternyata orang mukmin yang dicabut nyawa dengan lemah lembut itu, malaikat itu semua ada di situ. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat ada di situ, otomatis disebut nyawa gampang. Tidak mencengkram seperti mencengkram nyawanya orang yang kafir. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kemudian di ujungnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau di sini walahum ma yad'un.
Kira-kira keistimewaan ahlul jannah di sini semuanya dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho. Makanya nikmat terbesar di surga itu ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, itu katanya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau kata ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bagaimana agar Allah ridho ke kita, ridho dengan amalan kita, ridho dengan semua aktivitas kita, ridho kepada kita? Syaratnya cuma satu, kita ridho ke Allah. Bagaimana mungkin Allah akan ridho ke kita kalau kita nggak ridho kepada putusan Allah? Allah kasih COVID ridho gitu ya, Allah kasih sakit kepala ridho. Karena biasanya orang itu akan ridho apabila Allah ngasih yang bagus-bagus, khairihi wa syarrihi. Jadi khairihi terasa dari Allah, kemudian wa syarrihi itu terasa Allah tuh lagi marah. Padahal sebenarnya kalau Allah mau marah udah tenggelam di Pulau Jawa. Kalau Allah marah. Jadi ketika hal yang duniawi menimpa kita dan hal itu adalah keburukan secara kasat mata, maka kalau tahu bahwa itu dari Allah, maka tidak akan pernah merasa pedihnya. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini luar biasa, satu kalimat pendek tetapi bisa mengubah segalanya. Anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya kami, kata Nabi Ayyub, telah tersentuh oleh penyakit, dan itu tandanya engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Jadi itu sakit yang diderita itu bukti kasih sayang Allah. Dan ini pun juga yang dilakukan oleh beberapa sahabat saat pandemi Ta'un. Misalkan Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dia nggak mau itu keluar dari lingkaran Ta'un, padahal Khalifah Umar bin Khattab sudah nyuruh, aku masih butuh engkau, cepat keluar. Nggak mau dia. Masa iya keluar dari rahmat Allah? Allahu Akbar. Dia menginginkan, bahkan Mu'az bin Jabal misalkan dalam kisah menginginkan menjadi bagian korban dari Ta'un itu. Itu gimana orang itu ya, udah melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam hal yang orang biasa melihat itu bukan rahmat. Sampai kemudian Allah berikan solusi kepada mukminin, ya, sampai Allah kemudian berikan solusi kepada mukminin. Ridho dengan apa yang diberikan Allah menyebabkan Allah ridho ke kita. Jangan sampai tadi itu hanya ridho apabila Allah kasih yang senang-senang saja. Kayak orang kafir bilang, fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Orang kafir begitu. Kalau Allah kasih nikmat, kali kesenangan, wah ini Allah sayang nih gitu. Tetapi wa amma iza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahan, ketika disempitkan rezekinya dia bilang Allah menghinakanku. Jadi standar kehinaan itu bagi mereka standarnya itu. Yang dikasih duit banyak itu mulia, yang nggak dikasih duit banyak itu hina. Kok bisa begitu standarnya? Ya kalau mungkin di antara kita atau muslimin yang masih punya otak seperti itu otaknya masih otak kafir, insan di situ.
Karena standar kemuliaan itu, ya, standar kemuliaan itu bukan Allah ngasih apa, tetapi ridho enggak dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur gak ketika Allah kasih yang bagus-bagus, sabar gak ketika Allah kasih yang gak bagus. Kalau dalam ilmu tauhid itu bisa disebut gak bagus, tetapi dalam ilmu tasawuf gak bisa. Takdir itu karena Allah yang bikin semuanya bagus. Jadi yang disebut takdir buruk, takdir bagus itu dalam kacamata kita. Seperti misalkan gini, ada orang keadaannya gini, ada orang sehat, ada orang sakit. Itu orang sakit. Jadi orang yang sehat itu disebut keadaannya baik-baik saja. Orang sakit itu keadaannya buruk atau tidak baik-baik saja. Jadi buruk itu bukan berarti buruk. Naonnya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Orang sakit itu kan keadaannya memburuk. Jadi buruk itu bukan buruk dalam arti buruk gitu. Nah itu takdir tapi begitu. Yang disebut takdir syar itu bukan buruk, itu bukan buruk gitu. Itu orang sakit, kiai sakit, kemudian ditanya keadaannya memburuk, artinya bukan kiai itu buruk, ya, bukan. Dan bukan pula takdir Allah itu buruk, tapi kita ngomongnya buruk. Oleh karena itu yang tampil sebagai keburukan pada diri kita bisa jadi itu justru kebaikan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan surga itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya walahum ma yad'un ini sebenarnya Allah kasih segala sesuatu yang disebut walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah kasih apapun yang bikin itu ridho. Yang bikin ahli surga itu ridho semuanya. Kenapa? Karena ahli surga ini ketika di dunia ridho terus ke Allah, maka Allah puaskan di surganya dengan lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Itu untuk memuaskan itu. Kemudian Rasulullah kan pernah berkata ketika turun surah Wadduha ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Hafalkan ayatnya. Wala saufa, dan sungguh benar-benar Tuhanmu akan memberikan kamu apa saja. Fatardo, maka kamu akan puas. Rasul berkata, wa kaifa ardo wa ahadun min ummati finnar. Bagaimana aku bisa ridho sementara ada satu saja dari umatku yang berada di dalam neraka. Jadi Rasulullah ini luar biasa ya, tidak menginginkan sedikit pun, satu pun umatnya di dalam neraka. Oleh karena itu selama kita menjadi umatnya, ya, selama kita menjadi umatnya, maka seburuk-buruk apapun amal kita akan diselamatkan oleh Rasulullah. Cuman pastikan kita ini diaku umat apa enggak sama Rasulullah itu. Kan kalau nggak diaku umatnya, dibodoh sabodoh itu. Mau ditulungan kok Kanjeng Nabi ya, lamun tadi aku umat. Makanya baca Quran, ngaji kayak begini kan halakoh setiap pagi. Kalau di masjid ini, pagi ya, setiap pagi. Itu jangan ketinggalan. Saya cerita ini, kakek saya itu seorang kiai di kampung, sampai akhir hayat belum pernah libur ngaji, dan ngaji ke gurunya pun sampai gurunya meninggal nggak pernah absen sehari pun. Itu gurunya itu di Cilaku. Kakek saya di kampung Cijambe. Itu dari Cijambe ke Cilaku tuh nggak ada akses kecuali jalan kaki. Jalan kaki itu 3 jam untuk ngaji. Itu sampai akhir hayat gurunya meninggal nggak pernah berhenti libur satu kali pun. Kenapa? Karena gurunya pun juga nggak libur juga, dan dia turunkan itu. Bahkan katanya almarhum Abu Ya Dimjati
Cidahu. Saya tanya seorang kiai namanya Ki Haji Abdul Qadir di Kediri, ahli tafsir. Dia itu murid Abu Jadim Yati, 4 tahun kata di situ sampai hafal Quran dan ilmu-ilmu nahwu kayak begitu. Saya tanya, Abu Jadim Yati itu ngajinya gimana? Abu Jadim Yati itu tidak pernah libur ngaji sehari pun, walau hari raya santri nggak disuruh pulang, kata dia. Allahu Akbar. Ya. Jadi sampai ilmunya tamat atau sampai umurnya yang tamat? Ya. Ini karena agar apa? Kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang perlu kita contoh dari teladan-teladan ulama kita, apalagi kalau kita lihat para sahabat. Itu mah yang namanya ngaji itu ya, yang namanya ngaji. Yang namanya ngaji itu nggak ada berhentinya. Bahkan ketika seorang tabi'in namanya Abdullah bin Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, ada pernah mendengar nama itu? Nah, bacaan Quran kita dan mushaf kita ini namanya mushaf Kufah Ibnu Mas'ud, ya, Kufah ini mushafnya, yang jumlah ayatnya satu Quran itu 6.236 ayat. Ini mushaf kita. Riwayat yang kita baca itu adalah riwayat Imam Hafaz, karena Al-Quran itu banyak sekali bacaannya. Kalau yang baca Quran hanya dengan satu varian saja, seakan-akan Quran itu cuma satu, itu saja cara bacanya, padahal banyak, dan itu ada pengaruhnya terhadap makna. Disinilah kemudian satu tulisan bacaannya banyak, maknanya banyak, itu cuma mukjizat dan terjaga hingga hari ini oleh ulama-ulama yang bidangnya. Nah, yang kita baca ini riwayat Hafaz. Imam Hafaz punya guru, gurunya itu siapa? Gurunya itu Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib ini. Jadi kalau kita baca Quran ini, pahalanya juga kebagian tuh Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib itu. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami belajar dari siapa? Pertama dari Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, ya, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, bahkan dari Ibnu Mas'ud. Itunya gurunya, ya. Nah, Abu Abdurrahman ini katanya dia tidak pernah berhenti ngajar. Bahkan ngajar itu bukan ngajar dosen gede-gede gitu, anak-anak kecil. Sampai 50 tahun mengajar terus sampai akhir usianya mengajar. Padahal Abu Abdurrahman As-Sulami itu kalau dia mau ngajar kelas tinggi tafsir, kemudian kelas tinggi fikih, ijtihad, karena mujtahid, dia memilih ngajar yang benar-benar ngajar Quran. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan khairiyah. Ketika Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kita tahu hadis itu riwayat siapa? Bukhari dan Muslim kan? Siapa rawinya? Rawinya itu adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Rawi khairukum man ta'allamal Quran, kemudian ke Utsman bin Affan. Makanya kalau rawi yang memegang hadis itu ahli Quran semua, termasuk Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi yang namanya ngaji itu baik sebagai murid atau sebagai dalam tahapan kita ngajar murid itu sama. Makanya terus-terusanlah jadi murid atau terus-terusanlah kita belajar sampai akhir hayat, karena tidak ada amal yang paling banyak pahalanya itu kecuali menuntut ilmu.
Bahkan dalam ta'lim gimana? Talabul ilmi fardhatun. Yang menarik, talabul ilmi fardhatun itu ya, talabul ilmi fardhatun itu adalah disimpan di dalam bab hakikat ilmu. Jadi menurut pengarang Ta'limul Muta'allim itu, hakikat ilmu itu bukan ilmu tapi mencarinya. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia berhenti belajar, bodoh lagi dia. Gitu. Teureun-eureun eta ngaranna hakikat ilmu. Itu bahasa orang sading nih keluar. Baik, mudah-mudahan lingkaran kita ini menjadikan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan tentu kita diberikan keistiqomahan, sehingga yang digambarkan di sini nih lahum fiha fakihatun walahum mayadnaun, itu bukan berbicara untuk orang lain, untuk kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ayat ini tentang kita ya. Luar biasa nih, lahum fiha fakihatu walahum mayadnaun. Mudah-mudahan ini ayat ini tentang kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.